Suami kalian sepelit apa, Bun? Kalau suamiku sepelit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini jatah makanmu, dan ini jatah makanku, ucap Bang Syam suamiku. Mungkin kalian akan heran, kenapa suamiku yang mengambilkan nasi untukku, bukan aku. Itu karena apapun yang ada di rumah ini, dia yang mengaturnya. Apapun yang keluar dari rumah ini, juga dia yang mengaturnya. Apalagi yang keluar dari dompetnya, lebih-lebih lagi dia mengatur. Bahkan, soal makan saja, dia sangat ketat sekali. Dia tidak mau rugi. Pokoknya, makanan yang ada harus cukup. Tidak boleh aku berlebih makan sedikit pun. Semua sudah ditakar sesuai keinginannya. Sehingga, aku tak boleh membantah. Aku harus menuruti saja perkataannya. Sebenarnya aku muak dengan kelakuan suamiku itu. Sudah 3 tahun menikah tapi tak ada perubahan juga. Jujur aku lelah. Tapi rasa cintaku ke Bang Syam sukses meluluhkan hati ini agar aku terus bersabar. Pagi ini seperti biasanya, aku dijatah 1 centong nasi dengan sedikit lauk dan sedikit sambal. Menu sarapan kami pagi ini adalah sambal goreng kemarin yang berlaukan sepotong ikan asin yang sudah kugoreng sejak 3 hari yang lalu. Iya, Bang Syam memang seperti itu orangnya. 3 hari lalu, dia membelikanku banyak ikan asin dan menyuruhku untuk menggoreng semua ikan asin itu, lalu menyimpannya ke dalam toples agar awet. Dan setiap kali akan makan, suamikulah yang mengatur seberapa banyak porsinya. Kalau untukku, menurut dia, 1 centong nasi sudah cukup dengan 1 potong ikan asin dan sedikit sambal. Sementara untuknya sendiri, nasi 1 centong setengah, 1 potong ikan asin, dan juga sedikit sambal. Hanya beda nasinya saja. Ya memang benar sih, kalau aku pribadi, 1 centong juga sudah kenyang. Apalagi dengan lauk yang seperti ini. Aku semakin tak berselera untuk makan. Namun, aku harus tetap hidup. Jadi mau tak mau, makanan ini harus tetap kutelan, meski susah payah. Ayo dimakan, malah diliatin aja, ucap Bang Syam lagi. Ia menatapku tajam dan memberi isyarat untuk segera memakan nasi itu. Melihat tatapan itu, aku jadi takut, sehingga aku segera memakan nasi itu dengan perlahan. Walau rasanya tidak selera, tapi aku harus menelannya. Beberapa menit kemudian kami sudah selesai makan. Aku segera membereskan meja makan itu, mencuci piringnya dengan sedikit sabun. Itu perintah Bang Syam tentunya. Dia tidak mau mengeluarkan banyak uang hanya untuk sabun. Sehingga aku diperintahkannya, kalau mau cuci piring atau cuci baju, gunakanlah sedikit sabun. Dan kalian perlu tahu juga, bahwa di rumahku ini, tidak ada yang namanya sabun cuci piring atau sabun cuci baju. Semuanya dengan 1 jenis sabun yang sama, yaitu deterjen. Mau cuci piring atau cuci baju, ya pakai deterjen. Walau sebenarnya kan, deterjen itu tidak untuk cuci piring. Tapi bagi suamiku, yang penting berbusa dan wangi, jadi bisa digunakan. Saking pelitnya dia. Kerepotanku tak hanya soal cuci piring saja. Cuci baju pun begitu. Aku harus mengirit sabun dan pewangi. Aku tak boleh menggunakan sabun melebihi takarannya. Kalau sampai itu terjadi, suamiku itu akan ngomel panjang lebar dan hanya menyakiti gendang telingaku saja. Ingat, jangan banyak-banyak pakai airnya. Nanti mahal bayar tagihannya, ucap Bang Syam mengingatkanku. Iya bang, jawabku malas. Jujur, aku muak sebenarnya dengan semua ini. Dengan semua peraturan yang dia buat secara sepihak, tanpa memikirkan aku sedikit pun. Soal air pun selalu diaturnya. Padahal, kalaupun aku banyak pakai air, palingan juga tidak lebih dari 50.000 tagihannya sebulan. Namun bagi suamiku, uang segitu sangatlah besar. Dan sayang, jika harus dikeluarkan untuk membayar tagihan air saja. Selesai cuci piring, aku mengantarkan suamiku sampai ke depan pintu.
ia akan segera berangkat bekerja. Hati-hati ya bang, ucapku ke Bang Syam. Iya, aku bisa kok jaga diri. Kamu tuh, jangan sampai keluyuran. Aku gak suka ya, apalagi kalau kamu sampai menghamburkan uang. Pesannya sebelum pergi kerja. Iya bang, jawabku lesu. Padahal, aku ingin sekali bisa bermain ke rumah tetangga. Tapi, suamiku melarangku. Karena dia takut kalau aku sampai jajan. Padahal nih ya, kalaupun aku jajan, paling cuma bakso bakar atau cilok yang gak lebih dari 10.000. Namun bagi suamiku, itu sangatlah besar. Jadi aku tak boleh menghambur-hamburkan uangnya. Barang 10.000 saja. Pasti kalian kepo. Berapa sebenarnya uang jatah untukku setiap harinya? Kalian jangan kaget ya kalau aku kasih tahu berapa. Aku hanya dijatah per hari itu 10.000. Iya, kalian tidak salah dengar. Aku dijatah 10.000 sehari. Katanya sih, itu untuk uang jajanku. Tapi kalau ketika aku belikan jajan, suamiku marah tidak jelas. Kan aku jadi bingung. Pernah, waktu itu ketika aku diberikan uang 10.000 rupiah. Ya pikirku, nominalnya kan kecil. Bisa jadi aku bebas menggunakan untuk apa saja. Ku belikanlah bakso 1 mangkok. Tapi setelah aku selesai makan bakso itu, dan suamiku melihat kalau aku habis makan bakso, dia marah besar. Aku dicaci maki habis-habisan olehnya. Bahkan aku sampai dikatai istri tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Hanya karena aku jajan semangkuk bakso. Terdengar keterlaluan memang. Tapi itulah kenyataan yang selama ini aku hadapi dan aku jalani. Mungkin di antara kalian ada lagi yang bertanya, terus uang 10.000 untuk apa kalau bukan untuk jajan? Jawabannya adalah, uang itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah. Iya, aku pun bingung mengaturnya. Sebab uang itu sangatlah banyak. Saking banyaknya, aku sampai pusing untuk membaginya. Suamiku berangkat jalan kaki. Semua itu dilakukannya ya demi menghemat uang. Dia tak rela jika harus membayar 5.000 untuk naik angkot dan membayar 10.000 untuk ojek online. Karena sekecil apapun uangnya, bagi suamiku itu sayang sekali kalau dikeluarkan. Emang kamu gak capek bang jalan kaki terus? Kontrakan kita kan jauh sekali dari kantormu. Tidak seperti dulu saat kita masih tinggal di rumah ibu. Tanyaku ke Bang Syam. Capek sih, tapi gak apa-apa. Lebih baik aku capek sedikit daripada harus mengeluarkan uang 10.000 setiap hari untuk berangkat dan pulang kerja. Jawabnya dengan enteng. Kemudian segera meninggalkan rumah. Kalau kuperkirakan, Bang Syam butuh waktu setengah jam untuk berjalan kaki. Dan kalau dia naik angkot, paling 5-10 menit juga udah sampai. Tapi Bang Syam memilih menempuh waktu yang lebih lama supaya bisa hemat. Sebenarnya aku kasihan. Apa dia tak kelelahan jika harus berjalan dengan jarak yang cukup jauh dan langsung bekerja? Tapi itu pilihannya. Jadi aku tak bisa berbuat apa-apa. Semenjak menikah dengan suamiku, aku tak pernah memakai skincare yang mahal. Aku hanya punya 1 bedak dan 1 lipstik. Itulah alat makeup sekaligus skincareku. Ya bisa dibilang, bukan skincare namanya kalau hanya itu saja. Karena kan skincare yang wajib itu adalah pelembab dan sunscreen. Tapi aku tak punya benda itu. Mending kalau bedak dan lipstik yang aku punya itu mahal. Harganya saja masing-masing, bedak 10.000 dan lipstik 5.000. Padahal kan ya, lipstik dan bedak itu habisnya dalam waktu yang lama. Kalau beli yang mahal sedikit, pasti hasilnya jauh lebih bagus. Tapi suamiku tak mau mengeluarkannya. Bedak dan lipstik ini juga dia yang membelikan. Dia yang memilihnya sendiri. Aku harus menerimanya walau aku tak suka. Dan lebih fatalnya, bedak yang aku pakai ini tidak cocok di kulitku. Sehingga aku sering jerawatan dan menimbulkan flek yang cukup banyak. Aku jadi lebih kelihatan tua. Padahal umurku baru 25 tahun. Namun kelihatannya sudah seperti wanita berumur 40 tahun. Wajahku kusam, benar-benar tidak menarik sekali untuk dipandang.
Sebenarnya aku ingin bekerja lagi, tapi Bang Syam melarangnya. Dia memintaku untuk di rumah saja dan fokus menjalani promil yang kami lakukan secara mandiri. Iya, karena sudah 3 tahun menikah, aku belum juga hamil. Bagaimana mau hamil? Aku saja tidak pernah makan makanan yang enak dan bergizi. Makananku selalu terbatas dan tak pernah cek ke dokter, apalagi minum vitamin. Sama sekali tak pernah. Bisa dibilang, aku mendapatkan gizi yang baik kalau diberikan makanan oleh tetangga. Misalkan tetangga lagi ada acara, disitulah aku baru makan yang enak. Ada sayur, ada lauknya. Kalau hari-hari biasa, ya kalau tidak telur, ya ikan asin lauknya, sama sambal. Begitu terus setiap hari. Aku bahkan sampai bosan. Ingin rasanya menyerah dan pergi dari kehidupan suamiku. Tapi aku tak tega dengan mertuaku yang sangat baik. Beliaulah penolongku, beliaulah penyelamatku ketika suamiku sangat keterlaluan padaku. Seperti waktu itu, meskipun mertuaku ekonominya pas-pasan, tapi ia tak pernah pelit kepadaku. Jika beliau punya rezeki yang lebih, selalu memberikan makanan yang enak-enak untukku. Beliau takut jika aku sampai kekurangan gizi. Hal seperti itulah yang membuat aku tak tega untuk meninggalkan Bang Syam, meski aku sangat benci padanya. Karena aku sendiri adalah seorang yatim piatu, aku sudah lama tidak punya orang tua. Kedua orang tuaku sudah meninggal saat usiaku masih belasan tahun. Dan sekarang aku merasa bersyukur dan bahagia ketika memiliki mertua yang baik, dan aku tidak mau kehilangan itu. Kalau aku bercerai dari Bang Syam, tentu aku akan kehilangan ibu mertua yang baik, seperti ibu dari suamiku itu. Aku juga selalu mengingat pesan mertuaku. Sabar ya Mira, semoga suatu hari nanti Syam bisa berubah dan dia tidak pelit lagi padamu. Kamu harus sabar ya. Itulah pesan yang dikatakan oleh mertuaku. Itu juga yang menguatkanku sampai sekarang ini. Setelah suamiku pergi kerja, kini aku tinggal membereskan rumah. Sebelum kami mengontrak di sini, dulu kami tinggal bersama ibu mertuaku. Karena kebetulan beliau juga tinggal sendirian. Tapi sifat suamiku yang sangat pelit membuat ibu mertuaku tak tahan. Dia tak tega melihatku yang hanya makan sederhana setiap hari. Sehingga Bang Syam dan ibunya selalu bertengkar karena itu. Dan berujung, ibu Bang Syam mengusirnya dari rumah. Aku sebagai istrinya, mau tidak mau, sebagai istrinya, aku harus mengikuti kemanapun suamiku pergi. Sebenarnya ibu mertuaku tak tega melepasku. Namun mau bagaimana lagi? Ia berharap setelah suamiku keluar dari rumah itu, dia bisa berubah dan memperlakukanku dengan jauh lebih baik. Tapi nyatanya, sudah setahun kami mengontrak di sini tetap sama saja. Tidak ada perubahan. Selesai beberes, aku duduk di kamarku. Kamar ini kosong. Tidak ada isinya. Hanya ada satu kasur lantai yang tipis, satu selimut, 2 bantal yang tipis, serta satu lemari kecil yang hanya muat beberapa pakaian. Lemari itu hanya berisi baju-baju Bang Syam saja. Sementara pakaianku, aku gantung di luar yang kukaitkan dengan seutas tali rafia. Kebetulan bajuku tidak banyak. Bagaimana mau punya banyak baju kalau suamiku saja sepelit ini? Selama 3 tahun menikah dengannya, aku baru 1 kali membeli baju baru. Itu pun bukan harga yang mahal. Hanya harga yang 100 ribuan saja. Mending kalau 2 atau 3. Itu cuma satu gamis. Tepatnya Lebaran 2 tahun yang lalu. Ingin menangis sebenarnya, tapi aku pasrah. Tidak bisa berbuat banyak. Mungkin kalian sangat jengkel padaku. Kenapa aku begitu lemah dan bodoh? Mau-maunya diperlakukan semena-mena oleh suami sendiri. Tapi itulah aku. Aku terlalu mencintai Bang Syam. Kalau kalian tanya sebenarnya berapa gaji suamiku sebulan, kenapa kami sampai-sampai harus hidup seirit ini? Sebenarnya gaji suamiku cukup besar. Gajinya 5 juta per bulan. Kalau uang itu digunakan untuk hidup normal sebenarnya cukup. Tapi suamiku tak mau melakukan itu. Kalau kuhitung-hitung ya, biaya pengeluaran kami selama 1 bulan tidak lebih dari 2 juta.
Itu sudah semuanya. Listrik, air, biaya makan, dan juga kontrakan. Sebenarnya hidup hemat itu baik, tapi apakah harus sehemat ini? Bahkan, makan pun hanya dengan lauk ikan asin hampir setiap hari. Aku duduk di kasur tipisku itu sambil melamuni nasib. Kira-kira apa yang harus aku lakukan ya? Supaya suamiku bisa sadar dan berubah. Aku ingin dia bertobat. Sebelum aku lelah dan habis kesabaran nanti, ku ambil ponselku yang tidak ada paketnya itu. Entah akan kugunakan untuk apa ponsel ini. Sudah lama aku tidak mengisi kuota karena Bang Syam tidak memberiku uang. Sebenarnya rindu, ingin scroll-scroll sosial media. Tapi hal itu tak bisa kulakukan lagi. Semuanya sudah diatur. Setelah bermain ponsel sebentar, kumatikan lagi ponsel itu. Karena tak ada yang bisa aku lakukan selain bermain game. Dan game yang aku mainkan sudah sangat membosankan. Aku ngapain ya? Cobalah aku lihat lemari Bang Syam, mana tahu berantakan, aku rapikan. Kubuka lemari kecil itu. Lemari yang hanya 2 susun. Lalu melihat isi di dalamnya. Ternyata benar kan, baju suamiku sedikit berantakan. Aku pun merapikannya. Saat merapikan pakaian itu, aku menemukan sesuatu yang sangat berharga untuk suamiku. Dan kalau sampai dia kehilangan ini, kurasa suamiku itu akan langsung kejang-kejang dan meninggal dunia. Aku menemukan buku tabungannya. Aku dengan penasaran membuka buku tabungan itu. Aku ingin tahu, sebenarnya sudah berapa banyak sih yang dia tabung dari hasilnya menghemat selama ini. Mataku pun melotot karena melihat nominal yang ada di buku tabungan itu. Sebesar 350 juta. Banyak sekali uangmu, Bang. Uang sebanyak ini saja, kamu masih takut kekurangan. Apa salahnya sih, Bang, membahagiakan aku? Ucapku dengan sedih. Sebenarnya kamu mau pakai apa uang ini? Kita rumah saja nggak punya, hidup masih mengontrak. Seandainya kalau kamu mati dan belum bisa menikmati uang ini, apa kamu tak menyesal? Aku bermonolog sendiri kemudian tertawa. Tertawa miris tentunya. Ku kembalikan lagi buku tabungan milik suamiku itu dan melanjutkan merapikan isi lemarinya. Beberapa saat kemudian, aku baru teringat kalau aku juga punya tabungan. Tapi tabunganku tentu nominalnya tidak akan sampai ratusan juta. 100.000 pun kurasa tidak ada. Ku ambil botol mineral yang aku simpan di belakang lemari. Botol mineral itu berisi tabunganku yang beberapa bulan ini aku simpan. Aku segera menghitungnya dan aku senang karena ternyata jumlahnya mencapai 90.000. Uang itu aku dapatkan dari mengumpulkan sisa belanja dari uang 10.000 yang setiap hari Bang Syam berikan. Kata Bang Syam, 10.000 itu harus cukup untuk beli sayur dan jajanku. Tapi kalian tahu sendiri kan pada kenyataannya di zaman sekarang, uang 10.000 itu dapat apa? Biasanya uang 10.000 itu aku belanjakan untuk membeli cabai, sayur bayam dan tempe. Kadang ada sisanya dan kadang tidak sama sekali. Kalau sayur dan tempe, biasa kami gunakan untuk makan siang dan makan malam. Sementara kalau pagi sarapannya ya pakai ikan asin dan sambal. Begitu terus setiap hari. Menu yang aku masak, ya kalau tidak bayam, kangkung, katu, temannya tempe atau tahu. Begitu saja terus. Muak sekali aku sebenarnya. Setelah uang 90.000 itu ada di tanganku, aku kepikiran untuk membeli kuota. Aku harus manfaatkan ponselku dengan baik. Aku mendapatkan informasi dari temanku kalau sekarang bisa bekerja dari rumah secara online. Aku akan belajar dengan dia. Dan katanya aku hanya butuh ponsel dan kuota. Aku segera keluar rumah dan menuju counter terdekat untuk mengisi kuota. 50.000 aku gunakan untuk mengisi kuota. Sisanya aku pakai untuk jajan makanan apa yang aku mau. Malam harinya, ketika Bang Syam sudah ada di rumah. Kok kamu main HP? Emang punya kuota? Tanyanya. Punya? Jawabku singkat. Karena aku sudah bertekad, mulai hari ini, aku akan mendiamkan suamiku. Aku ingin memberi pelajaran kepadanya. Bahwa aku bisa berontak dengan sifatnya yang keterlaluan ini.
Sifatnya yang pelit, bin kikir. Punya uang dari mana? Tanyanya lagi. Uangku? Jawabku singkat. Iya, pokoknya aku akan menjawab pertanyaan suamiku dengan singkat, padat, dan jelas. Kamu punya uang dari mana? Tanyanya lagi. Uang dari kamu lah. Uang sisa belanja aku kumpulin. Jawabku dengan nada ketus. Oh, jawabnya singkat. Aku pun tak memperdulikannya lagi. Suamiku asik memakan makanannya, jatah makan malamnya. Sayurnya disimpan ya, dipanasi untuk sarapan besok pagi. Sayang kalau dibuang. Ucap Bang Syam menyuruhku untuk menyimpan sayur bayam yang aku masak tadi siang dan dipanasi untuk besok pagi. Aku gak mau. Sayuran hijau itu tidak boleh dipanasi. Kamu tahu gak sih itu? Tanyaku kesal. Alah, itu mitos. Tidak usah dipercaya. Sudah, turuti saja perintahku. Akhirnya aku turuti keinginan suamiku itu. Kusimpan sayur bayam itu ke dalam kulkas dan akan memanasinya besok pagi untuk sarapan. Sesuai kesepakatan Bang Syam, pagi-pagi aku sudah memanasi sayur bayam itu dan menghidangkannya untuk tambahan lauk sarapan pagi ini. Pagi ini seperti biasa, sarapan dengan sambal kemarin dan juga ikan asin. Dan untuk suamiku khusus, ada sayur bayam tambahan, sayur sisa kemarin. Aku saja melihatnya sudah tidak selera. Dan aku tahu kalau sayur bayam itu tidak baik untuk kesehatan bila dipanasi berulang. Kamu kok gak makan sayur bayamnya? Tanya Bang Syam karena melihatku hanya sarapan menggunakan sambal dan ikan asin. Kamu makan saja, jawabku ketus. Suamiku itu tanpa berpikir dua kali, ia memakan sayur bayam itu sampai habis. Bahkan kuahnya saja tidak tersisa sedikit pun. Dan beberapa saat kemudian, setelah ia menghabiskan sarapannya, tiba-tiba Bang Syam terjatuh. Ia pingsan.